Ya, oke. Selamat malam. Ya, saat video ini dibuat, keadaan COVID itu kan lagi parah di Jakarta dan di Jawa Tengah yang keluar dari berita ya. Nah, ini tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Gimana caranya? Yang pertama, cukup tidur. Oke, kita itu perlu tidur. Kenapa? Saat tidur, badan kita itu melakukan recovery. Nah, terutama untuk orang-orang yang hobi nge-gym, yang suka angkat beban, tidur itu penting sekali. Kenapa? Saat tidur justru tuh muscle building itu terjadi. Oke, recovery. Nah, habis itu apalagi? Oh iya, tidur itu berapa jam sih? Tidur itu kira-kira 7 sampai 8 jam untuk yang dewasa. Ya kalau misalnya 8 jam tiap hari sih bagus ya. Nah, terus apa lagi? Eh, Air putih. Air putih itu penting karena itu untuk mendistribusikan nutrisi yang sudah kita makan. Oke. Nah, kalau untuk pencernaan pun kayak air putih itu bagus untuk supaya apa? Ya, membantu supaya BAB lancar. Selain kebutuhan dari serat sendiri. Nah, berikutnya apalagi? Nutrisi. Nutrisi ini harus terpenuhi, yaitu mineral, vitamin, protein, karbohidrat, lemak, semua harus terpenuhi dengan baik. Supaya apa? Supaya daya tahan tubuh meningkat. Daya tahan tubuh meningkat, otomatis eh, kita nggak gampang sakit kan. Nah, protein, apalagi yang namanya protein ya, protein itu kan untuk recovery cell ya, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh supaya sel-sel yang mati dapat diregenerasi. Oke, terus kalau kayak lemak itu kan sebenarnya kan untuk bahan baku pembuatan hormon, pembentukan hormon. Nah itu juga harus dipenuhi dengan baik karena kalau enggak nanti terjadi imbalance hormon. Nah kalau imbalance hormon terjadi apa akibatnya? Ya paling gampang ya gampang sakit dah gitu aja, gangguan kesehatan lah. Kayak mineral dan vitamin itu kan ada untuk membentuk daya tahan tubuh sendiri kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus yang berikutnya apa? Tentu saja olahraga rutin. Oke. Nah, olahraga rutin supaya apa? Supaya daya tahan tubuh meningkat, kesehatan meningkat dengan cara apa? Kalau kita berolahraga, pembuluh darah itu kan melebar ya, terbuka sehingga darah lebih lancar. Oke, kalau kita angkat beban, eh, kita melatih otot. Nah, kita melatih otot, otomatis apa? Meningkatkan metabolisme kita. Nah, tadi berhubungan dengan makanan. Nah, jangan lupa untuk makan buah dan sayur. Kenapa? Karena buah dan sayur itu mengandung eh, yang namanya untuk menangkal racun, apa tuh gue lupa namanya itu, antioksidan, sorry, antioksidan itu kan untuk menangkal radikal bebas ya. Jadi kalau kita rutin makan buah dan sayur menurunkan ya resiko dari kanker. Oke, dari menjadi antioksidan. Terus ya kalau bisa sih kurangi goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan, terus makanan yang asin-asin tuh dikurangin. Kenapa? Karena kalau dari yang gue pelajari, kalau kita terlalu banyak makan yang gorengan atau yang berlemak tinggi atau yang mengandung garam tinggi, mengandung gula tinggi, itu bisa mempengaruhi kekentalan darah. Oke, apalagi kalau nggak diimbangi dengan sayuran dan buah-buahan tadi. Nah, kalau misalnya kita mengalami kekentalan darah, mengental, ya udah itu terjadi namanya bisa terjadi blok atau aterosklerosis. Nanti ada videonya khusus di sini gua pasang pada eh, pembuluh darah. Ya, nanti kalau pembuluh darahnya sudah ada blok, ada plak, terus makin tebal plaknya, nah itu yang menyebabkan bisa terjadi darah tinggi. Nah kalau tekanan darah meninggi,
Nah itu bahaya untuk, ya kalau di otak ya untuk otak, kalau maksudnya resiko stroke di jantung ya resiko jantung, di ginjal ya resiko sakit di ginjal gitu. Jadi ini perlu diperhatikan dengan sangat amat serius. Nah terus kalau tanya makan ini gimana? Ya kalau gue sendiri sih apa ya, bisa dibilang merekomendasi cara untuk ditumis. Karena kan tumis itu kan kita pakai minyak tapi nggak terlalu banyak. Terus kan untuk apa namanya bumbu-bumbunya sendiri ya kalau bisa sih masak sendiri ya. Jadi kita bisa mengontrol bumbu yang masuk ke dalam makanan. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya carilah makanan yang rasanya nggak terlalu mendok. Mendok itu maksudnya rasanya nggak terlalu nendang lah istilahnya. Jadi ya bisa dibilang makin gue sih nggak bilang makin hambar makin sehat ya, ya nggak juga sih, tapi seenggaknya nggak berlebihan. Oke, bumbu itu boleh pakai, garam boleh pakai, merica boleh pakai, nggak masalah, tapi jangan sampai kelebihan dah. Itu aja sih. Nah kalau gula sendiri, kalau menurut gue sih masih sama, jangan kelebihan. Tapi terutama pada ini ya, pada minuman-minuman kemasan tuh ya, itu hati-hati itu karena umumnya gulanya cukup tinggi umumnya ya. Jadi hati-hati karena kita makan kayak nasi, makan kayak buah aja itu udah ada gulanya sendiri kan. Nah, tapi ya baik lagi, seberapa seberapa banyak orang bisa mengkonsumsi sebuah makanan, kalau baik itu gula, garam, ataupun yang lain-lainnya ya, buah, sayur, daging, protein, lemak, itu satu orang dan orang lain beda. Jadi kita nggak bisa tentuin pastinya tuh kayak gimana. Ya ada hitungannya sih, tapi berapa banyaknya kan tergantung juga kan. Misalnya kalau kayak protein 2 gram per body weight. Ya, misalnya kalau orang 60 kilo berarti 120 gram protein butuhnya. Oke, itu kayak contohnya. Nah, itu sih mau gue bagiin bagaimana untuk tips meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, terima kasih.